saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Nur Suci Ibrahim, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 8 Pacelang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada hari ini tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SD Negeri 8 Pacelang pada materi Mari Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hafiz, Al-Alim, dan Al-Khabir di kelas 2B. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Allah. Alhamdulillah, semuanya kabarnya anak-anakku dalam keadaan sehat. Walaupun cuaca sekarang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas ya. Jadi, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, mengikuti pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau mengecek dulu bagaimana keadaannya semua. Apa sudah rapi, apa siap untuk belajar? Perhatikan dulu, bajunya semuanya perhatikan, taplak mejanya juga. Kalau sudah membungkus, bajunya sudah rapi, berarti siap untuk belajar. Oke, dipasang dulu, diperbaiki dulu taplak mejanya. Oke, kalau semuanya sudah rapi, pakaiannya semuanya sudah rapi, berarti hari ini siap belajar agama Islam? Siap! Oke, kalau siap belajar pendidikan agama Islam, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapkan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Seluruhnya, siap! Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan memulai membaca An-Nas. Ya, ibu hitungnya wahid, isnain, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin nasi wan nas. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Siap-siap ya. Indonesia
Basira? Hadir. Oke, alhamdulillah anakku sekalian semuanya hadir ya pada hari ini. Silahkan diperhatikan, pada hari ini kita akan belajar Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Hari ini Asmaul Husna, ada yang tahu ada berapa Asmaul Husna? Berapa? Asmaul Husna ada 99. Ingat ya, jadi 99 nama-nama Allah itu disebut Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna, ada yang tahu apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna tadi itu ada berapa? 99. Artinya Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Jadi jika digabungkan jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya 99. Nah, tapi pada hari ini yang mau kita ketahui itu hanya 4. Yang pertama Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang berani membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ihsan, oke, silahkan ke depan Ihsan. Sekali teman-teman yang lain silahkan disimak. Ihsan akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tepuk tangan dulu buat Ihsan. Tadi Ihsan membacakan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Jadi anak-anakku sekalian diinginkan untuk tahu apa itu Asmaul Husna yang keempat ini. Ya, siap ya untuk mengetahui Asmaul Husna? Kalau siap, yang pertama tadi apa? Al-Hafiz. Yang pertama ada Al-Hafiz. Di depan anak-anakku sekalian diperhatikan, di depan sudah ada Al-Hafiz. Ibu mau minta lagi, siapa sih yang berani untuk membacakan Al-Hafiz? Multazam, oke, silahkan ke depan. Multazam akan membacakan, yang lain silahkan disimak. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Hafiz. Al-Hafiz memiliki arti maha memelihara atau maha menjaga. Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara semua yang ada di bumi dari kerusakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, memelihara manusia dari bencana dan Oke, tepuk tangan dulu untuk Multazam sudah berani membaca Al-Hafiz. Jadi yang dibacakan tadi oleh teman kita Multazam, yaitu Al-Hafiz memiliki arti maha memelihara atau menjaga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga seluruh yang ada di muka bumi. Apa saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Ya, ada gambar pohon jatuh. Nah, jadi ini semua Allah yang menjaga. Ada rumah, ada hewan juga, apalagi ada gunung. Jadi semuanya yang ada di muka bumi itu Allah yang jaga. Makanya Allah itu Al-Hafiz, memelihara atau menjaga. Selanjutnya
Oke, tepuk tangan dulu buat Gibran. Tadi sudah dibacakan oleh teman kita Gibran cara mengamalkan Al-Hafiz. Yang pertama tadi dibacakan memelihara kesehatan badan. Yang di sana ada yang olahraga apa itu? Voli termasuk salah satu olahraga yang menyehatkan badan. Apalagi yang paling ringan-ringan apa sih? Jogging, lari-lari pagi. Apalagi? Bola basket. Naik sepeda lagi bagus, sore-sore naik sepeda asal jangan pakai hujan. Jogging ya, jadi itu adalah olahraga untuk kesehatan badan. Yang perempuan kalau mau olahraga di rumah boleh, menyapu di rumah, bantu orang tua, ya, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian lingkungan? Tidak buang sampah. Tidak buang sampah di mana-mana. Sampah itu punya tempat. Sedangkan buang sampah di tempatnya. Di mana tempatnya sampah? Di tempat sampah. Di tempat sampah. Apalagi menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Apa sih perbuatan tidak baik? Memfitnah orang, apalagi mencuri orang lagi. Sombong juga memukul orang itu semuanya itu tidak boleh dilakukan kalau mau mengamalkan Al-Hafiz. Al-Lahir itu menjaga hati dari sifat iri, dengki dan sombong. Jangan pernah ada sombong, iri hati. Jangan pilih-pilih teman. Tidak boleh pilih-pilih teman. Mau berteman. Yang kedua Asmaul Husna, yang kedua yang lain-lain. Jadi Asmaul Husna yang kedua ada Al-Wali. Asmaul Husna yang kedua ada Al-Wali. Apa sih itu Al-Wali? Melindungi. Ada yang bisa bacakan apa sih itu Al-Wali? Oke, silakan Asyur. Oke, tepuk tangan dulu buat Ashkur. Jadi tadi Ashkur sudah membacakan Al-Wali. Apa itu Al-Wali? Al-Wali itu artinya Maha melindungi. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi apa yang pertama? Manusia. Manusia apa lagi? Jadi yang dilindungi oleh Allah itu manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi kita semua ini dalam pengawasannya Allah. Semua dilindungi oleh Allah. Apa itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa juga masuk. Selanjutnya lagi, bagaimana cara mengamalkan Al-Wali? Di depan sudah ada empat cara untuk mengamalkan Al-Wali. Ayo mau satu orang dibacakan satu poin di mejanya, boleh ya? Oke. Pertama, silakan Afnan, apa yang nomor 1? Melindungi diri sendiri. Cara mengamalkan Al-Wali, melindungi diri sendiri. Dengan cara melindungi diri. Apalagi yang kedua, siapa mau bacakan nomor 2? Oke, silakan. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memohon perlindungan? Dengan cara berdoa. Doa tidak hanya dilakukan setelah sholat, tapi doa pun bisa dilakukan di mana saja. Silahkan anak-anakku sekalian berdoa. Jangan sampai berdoa pada saat sholat saja, tapi dimanapun itu Allah melindungi kita semua dengan cara berdoa. Selanjutnya yang ketiga, silahkan. Saling membantu dan melindungi teman. Anakku sekalian di sini, kalau ada temannya jatuh, ditolong tidak? Tolong. Kenapa tidak ditolong? Ditolong ya? Tidak boleh. Ini membantu dan melindungi. Sekalian, kalau ada temannya kesusahan, silahkan dibantu. Itu adalah amal jariah. Bantu dan ditolong pada saat berbuat kebaikan saja. Jangan yang terakhir nomor 4, Anjali. Silahkan. Mendoakan keselamatan
Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, itu Allah itu tahu. Jadi jangan sampai ada yang berbohong sama orang tua, sama guru, sama teman. Karena kenapa? Allah itu tahu. Ya, mungkin berbohong sama orang tua tidak tahu, tapi Allah tahu. Selanjutnya, bagaimana cara mengamalkan al-alim? Ada yang bisa berani? Amma? Oke, Amma silakan baca Amma. Cara mengamalkan al-alim. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara mengamalkan al-alim. Malas dalam membaca dan menulis. Kita untuk lancar membaca, lancar menulis, bagus tulisannya, itu dengan cara mengamalkan al-alim. Tidak malas dalam membaca dan menulis. Al-khabir. Aina selesai yang keberapa? Keempat. Siapa lagi yang mau membacakan al-khabir? Farhan yang belum, silakan Farhan. Farhan akan membacakan al-khabir. Oke, terima kasih untuk Farhan. Jadi silakan duduk Farhan. Jadi Farhan tadi sudah membacakan al-khabir. Ya, al-khabir itu maha teliti. Jadi Allah SWT memiliki sifat yang maha teliti. Apa saja yang menciptakan semua yang ada di bumi itu dengan teliti. Semuanya itu ada semua manfaatnya. Mata untuk melihat yang baik-baik. Telinga itu harus mendengar yang baik-baik. Apalagi mulut itu berbicara. Selanjutnya lagi, bagaimana sih cara mengamalkan al-khabir? Dengan cara mengerjakan tugas dari guru. Sebentar anak-anak sekalian punya tugas. Cara mengamalkannya langsung dikerjakan. Mengamalkan dengan cara mengerjakan tugas dari guru. Apalagi memeriksa jawaban. Kalau ujian, periksa dulu baik jawabannya, baru dikumpulkan. Kalau dikira sudah benar, sudah dijawab semua, silahkan dikumpulkan. Apalagi sudah tahu ada berapa tadi Asmaul Husna? 4. Ada 4. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Yang kedua Al-Wa. Yang ketiga yang keempat yang keempat al-khabir. Tugasnya anak-anakku sekalian. Sekarang tugasnya anak-anakku sekalian diperhatikan. Di tangan
mengerjakan tugas. Oke, silakan berdiri semua, kita tepuk fokus. Oke, siap ya? Wahid, Isnain, Salasa. Tepuk fokus. Mengingat. Fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, silakan duduk.
Oke ya, dengan cara apa? Angkat tangan dulu, jangan langsung menjawab. Angkat tangan yang cepat. Yang paling cepat ibu kamu kasih tunjuk untuk menjawab ya. Oke ya, dulu ya, tidak ada yang berdiri. Pertanyaan